Iya, terima kasih Sabira. Sama-sama, tapi Oi, kenapa dia? Oh, nggak boleh lihat ya, nggak boleh dekat-dekat ya. tapi tidak boleh diantar. Oh, nggak boleh ya? Oke, terima kasih. Halo sahabat anak Indonesia. Halo sahabat anak Indonesia, kembali lagi bersamanya di program PD. Ini edisi spesial karena saat ini Nia sedang bersama Sabira atau yang biasa dikenal dengan Lala. Halo Lala. Halo, Apa kabar? Bapak. Baik. Senang nggak ketemu sama Kania hari ini? Iya, Senang. ada Om Ipan. Ada Ada Om Ipan. Om Ipan siapa? Ada Opung ya? Ada Opung. Tapi rasanya sama Om Ipan. Oh, sukanya sama Om Ipan. Ini sekarang Lala lagi ngapain nih? Lagi main-main ya? Iya, Lagi main-main. Lala sukanya nih, ini kan ada banyak gambar sama hewan-hewan. Lala sukanya hewan yang mana? kakak menulis gambar gajah. Oh, gambar gajah. Jadi, ayolah kakak. Ayolah kakak. Sabira suka warna apa? Ayolah suka warna biru. Suka warna biru. Ini warna biru. Nih, Gajah Sabira nanti kalau sudah besar, cita-citanya mau jadi apa? mau jadi dokter. Wih, jadi dokter. Jadi dokter itu tugasnya ngapain? Tahu nggak? Tugasnya Ngapain? Biasanya ngapain? merawati orang, Merawat merawati siapa ya? merawati siapa ya? Sabira, ini kalau misalnya di rumah katanya suka nangis ya? Iya, Siapa yang suka nangisin Sabira? Rara. Kiara. Kiara itu siapa? Hah? Siapa Kiara? Oh, ini dua. Oh, dua. Gambar. Buat gambar. Sabira, kita gambar lagi yuk. Kak, tapi mau yang kakak mau yang mana? Aku mau yang warna kuning. Ini. Iya. Sabira tahu nggak? Oke. Ah, kuning. bagus. Pintar Ya, kuning, sekali. pintar tuh. Sabira, yang warna ungu yang mana? Warna ungu. Ih, pintar sekali. Wih, bisa ya, tahu ya, ungu ya. Tahu ungu. Kamu biasanya kalau di rumah suka makan apa? Hah? Suka makan apa? Kamu mau semua warna? Enggak Oh, di rumah semua warna. makanannya ayam goreng. Kakak mau ya semua warna. Wah, ini konsentrasi ya betul-betul. Nggak mau diganggu ya. Iya, Iya, betul. Nggak apa-apa. Kakak mau ya semua warna. Mau? Aku mau semua warna. Tapi tante harus yang warna biru. Mana biru? Yang warna biru. Iya Nah, itu, coba ambil. yang mana warna biru. Nah, kalau di rumah, Coklat. oh warna coklat. Kalau di rumah yang ajarin Sabira gambar siapa? Hah? Yang ajarin Sabira gambar siapa? Tunggu ya. Ayah apa bunda? Ayah atau bunda? Ibu. Abangnya ibu. Oh, panggilnya ibu. Dahlia itu namanya temannya Rara. Oh. Namanya Gitu. ibu sama. Bukan bunda. Oke, pin. Ibu lihat di belakang ibu. Ada apa di belakang ibu? Ada astronot. Ada astronot. Planet. Pinter. Situ ya. Planet. Planet. Planet apa? Planet apa? Merkur, Nebu. Rebu. Medusa, Sah. Junep, Nebu. Apa lagi? Venus. Ve, Venus. Bu, Bumi. Ju, Jupiter. Sa, Jupiter. Saturn, Oh. Saturnus. Uranus, Wih, Neptunus. Pluto. Pluto. betul. Terima kasih, Cepot. Ini Cepot ini, terima kasih Sabira. sama Sa, Oh, mari. Iya. Aku boleh duduk di sini kan? Boleh dong. Ya. Nah, sahabat anak Indonesia, Lala lagi seru main karena memang di sini banyak banget mainan dan memang lagi aktif banget. Tapi memang kita juga senang lihatnya. Di sini nggak cuman hanya ada Lala,
tapi juga ada ayah dan ibunya Lala. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah. Gimana nih ngeliat tingkahnya Lala ini? Alhamdulillah. Seneng ya? Karena anaknya aktif. Nah, bakat Lala ini memang sudah sini, kelihatan dari di sini. sejak lahir atau Nah, mungkin apa baru-baru ini atau kabar? gimana? Pas dari usia 8 bulan bakatnya, bakat berbicaranya. Bakat berbicara. Berbicara. Pas 1 tahun bakat dari tingkahnya. Terus bisa Di menyanyi, sini. bisa menangis dalam waktu singkat, Apa bisa kabar? langsung diam dan tertawa dalam waktu singkat. Oh, ini punya talent menurut saya. Tinggal gimana saya kembanginnya aja sih sama istri sih, bagaimana. Oke, berarti waktu tahu Lala tiba-tiba jauh nangis, tiba-tiba tertawa itu memang bermain sudah paham gitu. Iya, sudah paham. Karena kan Kakaknya dia sedang bicara empatinya kan dengan lebih ayah. tinggi juga kan. Tunggu ya. Ketika kita ada lagi terluka, buat saya atau nggak istri gitu, kan dia menangis. Tapi nanti dia tiba-tiba langsung menghibur diri lagi, ketawa lagi. Itu dalam waktu singkat. Iya. Kan biasanya kalau anak kecil itu kan kalau nangis lama ya, bisa sampai 15 menit, Di sampai sini 10. Kalau Sabira cuma sedang butuh beberapa main menit doang sih. boneka. Nangisnya. Nangisnya. Ibu nanti jauh-jauh. Kalau dia belajar Lala ini belajar bahasa baku. Nah, itu dari mana sih? Itu kan pintar banget Kalau ya. bahasa baku kita lebih cenderung ke ibu sih. Ibu sebenarnya. ngajarin. Kalau sosok ibu saya sudah cuma sebagai pelengkap buat penghibur Sabira aja sih. Jangan begitu. Iya, sayang. Ini pinternya. Di Iya. sebelah sini sayang. Di Ini dekat. Dekat tepung, dekat Ya, ibu tepung. sedang Mau makan bicara ya? dengan Oh, ayah. di situ. Boleh dong. Boleh. Iya, boleh, enggak apa-apa. Nah, Ada gurita. Nah, kalau dari ibu sendiri ngajarinnya itu gimana? Dia akhirnya Lala ini pinter gitu, apalagi bahasa bakunya. Terus juga kalau saya sering nonton itu kalimat-kalimat atau kata-kata yang dia keluarkan itu kadang nggak kan terpikir. Iya. Orang ayahnya aja sering Betul, tertawa betul, gitu betul. ngeliat video-videonya itu gimana caranya? Kalau misalnya biasanya saya gunakan bahasa sehari-hari karena memang sehari-hari saya berbicara seperti ini Kak. Jadi memang bahasa baku, Pung. Jadi saya juga sempat sekolah di jurusan bahasa dan saya juga berharap Sabira tuh berbahasa yang baik dan benar sehingga ketika dia dewasa dia bisa berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Betul. Karena yang saya tahu untuk zaman sekarang bahasa kita sudah tercampur dengan bahasa Broken gaul. juga gitu ya. Iya, Kadang-kadang tidak gitu. menghargai juga apa namanya orang dewasa, ayah dan ibunya. betul. Ceplos gitu kan. Ya, itu ya bagus. Iya, tapi ini jadi tips baru juga ya. Betul, Bang, saya ya, kira. gitu, ha. Nah, kalau ayah dan ibunya Lala kan tahu nih fenomena sekarang itu kan kebanyakan orang tua memberikan anaknya handphone supaya anaknya lebih diem, anteng gitu misalnya di rumah. Nah, kalau dari ayah dan ibunya Lala kira-kira gimana? Kalau mah tidak ini sih Iya, ya, tidak dibiasakan bergantungan, menggunakan tidak handphone. Jadi Lala tuh menonton YouTube. Kadang kan YouTube kita juga perlu menurut saya karena ada sisi positifnya juga asal didampingi. Iya, Gitu. Jadi ketika dia menonton itu menggunakan TV. Jadi kalau misalnya handphone itu kalau misalnya kita keluar terus kita makan siang supaya dia lebih anteng dan fokus baru dikasih handphone. Itu pun juga tidak lebih dari 1 jam berdasarkan durasi kita makan siang aja Kak. Dunia. Jadi saya kira untuk pengetahuan banyak pihak ya untuk mendidik anak dengan tidak tergantung pada apa namanya Gadget. ya karena kita tidak bisa kontrol setiap saat. Betul. Tadi kan Pung. menanamkan menggunakan bahasa yang santun ya, yang beretika dan sebagainya. Nah, itu bisa terpengaruh nih ya kalau dia tergantung pada gadget karena bahasa-bahasa di gadget itu kan tidak bahasa Indonesia yang baku ya, termasuk bahasa asing yang baku. Saya kira tepat sekali ini contoh untuk keluarga-keluarga dalam rangka mendidik anak supaya jadilah seperti Sabira anak Indonesia begitu saya kira. Lebih aktif, lebih tertarik sama mainan. Ini ya kan, betul. ya kan? Biasanya udah nggak, kalau dia sudah tergantung dengan gadget nggak mau dia. Iya betul sekali. Iya, Ya betul kan? iya. Gitu. Saya pernah ngasih ngetes sebenarnya sih ya. Saya kasih YouTube di TV sama di handphone, itu dia malah lebih suka bermain-bermain yang lain. Iya, contohnya Lebih seperti suka. lebih suka Ini mainan fakta loh, ini nyata, fakta. iya. Ini kan sudah permainan lama seperti ini kan, tapi dia suka sekali dan asik sendiri tanpa didampingi kan. Betul sekali Pak. Apalagi kalau misalnya gadget tidak didampingi, hancurlah kita. Betul sekali. Saya kira ya ini contohnya ya. Jadi ini jadi motivasi lah begitu. Jadi motivasi untuk orang tua mungkin kalau kebanyakan orang tua di luar sana sudah memberikan gadget untuk anak-anaknya gitu, mungkin tips apa sih yang bisa diberikan supaya mengalihkan anak-anak ini nggak menggunakan gadget, karena kebanyakan kalau kita lihat di video gitu kalau handphonenya atau gadgetnya di atas kan nangis. Mungkin ayah sama ibu Lala bisa kasih tips nih buat orang tua di rumah.
Yang paling utama tekad sih. Kalau misalnya ingin tekad anaknya berubah, ya kita harus tebal kuping, tegas juga. Jadi ketika anak menangis kita jangan jadi ikut lemah, karena kan niat kita kan baik supaya ngikutin gitu ya. Iya, supaya anak kan bisa berubah. Nanti setelah itu lama-lama anak mengerti. Apalagi anak juga tidak bisa dibilang atau sekali atau 2 kali Kak. Jadi harus berkali-kali. Jadi kita harus kuat mental dan Betul. tuh. Akhirnya jadilah. Artinya gini ya, jangan menyerah itu satu kata yang luar biasa untuk anak. Kadang-kadang kalau anak nangis itu kita langsung kasihan gitu Itu kan. apa? Iya, betul. Enggak, biarkan aja nangis gitu karena ini itu adalah biskuit, pelajaran. ini biti. Kan gitu ya. Ini ada hewan-hewannya. Jadi Sudah izin mengajarkan belum sama Opung, sama kemandirian, Tania? Bilang dulu. mengajarkan apa yang baik. Kakak berpinjak, kakak boleh makan ini. Boleh, enggak apa-apa. Boleh, sayang. Iya. Oke. Tapi baca doa dulu. Ah, tuh. Coba kan dia mau lihat dong. Bismillah. Kamu Baca denger, doa. kamu denger ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima jatana wa qina azabannar. Amin. Nah, kita makan. Bilangnya ada hewan. Ada hewan kan seperti biasa Lala belajar. Coba nih tebak hewan apa? Ini hewan apa? Ayo. Hewan bebek. Bebek. Oh bener. Enak makan bebek ya. Lala juga memang biasa makan biskuit ini karena ada bentuk-bentuknya. bentuk-bentuk, ada pengenalan Jadi bisa binatang. sekalian belajar. Ini apa? Kita belajarnya Sabira itu Kura-kura. dengan cara bermain. Iya, itu pasti. Cara bermain. Kalau ini? Gajah. Tapi Gajah. berarti setiap hari orang tuanya kan kalau kebanyakan sekarang orang tua yang penting anaknya kelihatan. Iya, Tapi betul. orang tuanya sibuk main Betul. handphone, Iya. terus anaknya main handphone. Ini Ini lebih apa? banyak diajak komunikasi. Iya, betul. Ya, berarti kuncinya komunikasi pada anak. Komunikasi. Jangan dibiarkan anak berdiam diri hanya Udah, untuk berarti ketenangan sudah semua. Boleh, Lala orang boleh tua duduk di situ dengan makannya menggunakan ya. gadget maka. Saya kira itu satu tips ya. Bagaimana Sabira sekarang cerdas, anak cerdas. Karena tadi ya praktek mengajarkan mengenal binatang dengan makanan seperti ini. Jadi itu melekat dalam memori. Betul sekali. Ya saya kira itu tip yang kedua. Apalagi ya tip yang ketiga. Yang penting sih menurut saya pribadi peran orang tua sebagai ayah itu penting banget. Tidak cuma sekedar mencari nafkah, tapi bagaimana peran orang tua itu harus ikut andil dalam membantu anak. Benar itu Balance, selalu Kak. saya katakan ya. Ya, seimbang. Jangan ada ayah, ada ibu tapi tiada. Betul. Gitu kan. Iya. Yang penting anaknya seneng aja, diem aja gitu. Nah, itu tip yang ketiga. Begitu. Artinya memberikan ekstra perhatian Betul. pada anak ya. Nanti kita selalu ajak komunikasi. Kadang kan di luar sana kan ayah itu kan capek pulang kerja ya. Pak. Betul. Capek pulang kerja ngeliat anak, padahal main handphone aja anak biarin kasih handphone. Nah, itu dia. Kami tidak terapkan seperti itu. Biar bagaimana capeknya kami tidak mau terlihat di depan anak. Ya. Dan kami pun setiap ada percekcokan sama itu yang namanya rumah tangga, itu kita pun berantemnya itu bukan depan anak tapi by WhatsApp. Ya bisa. By WhatsApp. Nah, itu Online, by online. by WhatsApp bisa juga by pantomim. Memang gitu ya. Dan dengar ya. Tapi tidak begitu juga, Pak. Misalnya gitu kan pantomim Iya, gitu. betul. Oh, kan gitu. Saya kira itu tips yang sangat luar biasa ya. Iya. Artinya Mungkin kalaupun ada apa namanya? Kayak beda Perselisihan, pendapat iya. apa di rumah dan sebagainya tidak dipertontonkan pada anak. Betul. Ya, Pak, bisa Untuk pakai menjaga pantomim. menjaga ya. mental anak Bisa juga. menggunakan WhatsApp. Nah, saya kira Iya. itu ya tip yang keempat saya catat itu. Ini supaya menjadi pelajaran untuk pola pengasuhan kita di zaman digital sekarang. Setuju banget. Ada lagi yang mau ditambah soal Kami itu? paling selalu ajak berbicara sih. Komunikasi Komunikasi ya. yang benar-benar hangat gitu lah. Selalu bikin Memberikan akses untuk mengeluarkan Betul sekali. pendapatnya, Iya. apa yang terjadi pada hari ini, Betul. apa yang dia punya rasa tidak enak pada hari ini ketika ditinggalkan ayah ibu, Betul. gitu ya. Saya kira itu. Bagaimana kalau yang lain, misalnya hak bermain itu bapak ibu terapkan nggak? Diterapkan kok. Tuh hak bermain. Jadi Lala itu misalnya bermain setiap hari sambil belajar, misalnya Nah, itu. permainannya itu permainan-permainan bentuk konkret seperti ini. Misalnya nanti ada dari kayu-kayu, nanti ada huruf-hurufnya. Jadi dia sambil susun dia bisa Artinya tahu belajar itu sambil apa. bermain ya. Betul, betul Pak. Karena gini, seringkali kalau kita misalnya ibu sibuk di pekerjaan dan sebagainya, Lala ada di rumah gitu kan. Seringkali yang kita tanya ketika kita ketemu sama anak itu, ya misalnya kalau udah sekolah gitu atau apa, sudah mandi, sudah sholat kah, dan sebagainya. Semua itu pertanyaan-pertanyaan. Pernahkah ibu pernah tanya misalnya, nak Lala sudah main belum? Nah kan gitu. Itu penting juga tambahannya gitu. Hak bermain itu ada gitu. Kadang-kadang kan kalau udah sekolah
Kita tanya PR-nya udah selesai belum? Sudah nyapu belum? Gitu kadang-kadang kita ketemu anak gitu kan. Nah, saya kira tambahan tip itu dari Komnas Perlindungan, tanya aja pertama, sudah main enggak? Di mana mainnya? Nah gitu. Saya kira hal-hal seperti itu nih ya. Ini Anak ya bermain Oke. ya. ya tanya Anak. itu penting karena hak tadi kan belajar sambil bermain. Tetapi kita juga tanya bermain itu apakah hari ini kamu sudah bermain atau belum? Itu menambah dia semangat itu. Oh, ternyata main itu menyenangkan. Gitu. Sakit nanti. Saya kira ini penting sekali untuk pendidikan, informasi kepada keluarga-keluarga. Luar biasa loh. Sabarnya. Nah, kalau itu bisa diterapkan, jadilah anak Indonesia seperti Sabira dan anak-anak lain yang betul-betul dia enjoy hidupnya, menikmati hidup. Itu. Karena masa anak seperti Sabira ini adalah harus diberikan peluang menikmati hidup. Karena dia belum tahu apa-apa. Bapak ibu tak punya beras di rumah, nggak peduli dia. Ya kan, kebutuhan-kebutuhan yang dia inginkan, tidak peduli Bapak Ibu, tidak. Tetapi kan perlu dijelaskan. Kalau tidak hari ini, nak, ya besok. Tetapi janji itu harus dipenuhi. Gitu. Saya kira gitu nih. Oke, seru banget dan pastinya bermanfaat banget buat orang tua di luar sana begitu ya Bang ya. Betul. Nah, sahabat anak Menggambar Indonesia, sama ibu udah di ada sini nih deh. beberapa Bersama-sama video mau viral tidak? yang beredar di media sosial. Kita lihat yuk. Balik, balik. Sabira. Ayo mana? Itu seperti hantu. Emang hantu mau sholat? Emang hantu mau sholat? Ayo kan nggak jawab. Ini bukan ayah, ini hantu. Emang itu hantu, itu ayah tahu. Ayah kakak itu. Kenapa Lala tidak takut hantu? Iya kan bukan bintang kuat dan cantik. Ayo kenapa bersenyum? Emang hantunya mau sholat. Emang hantu mau sholat. Kalau nggak takut sih bohong aja nih. Alah. Ya. Ayah di mana? Astagfirullahaladzim. Itu ayah. Ini bukan ayah, ini hantu. Hantu seperti tanah gula. Tidak. Tidak. Iya. Itu kan ayah ya. Ini hantu. Itu hantu. Kenapa tidak takut hantu? Tidak, aku kan baca doa. Ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina punya hantu. Aku bisa hantu. Ayahnya juga kreatif ya Pak ya. Sangat kreatif. Sangat kreatif. Tapi membuat gitu. anak bahagia dan anak juga diajarkan dengan komunikasi seperti itu. Ya pola-pola seperti itu kan. Komunikasi yang baik itulah yang saya sebut namanya memberikan akses kepada anak untuk berpartisipasi terhadap perkembangan apa yang ada dalam pikirannya. Itu selalu saya katakan ini adalah pola pengasuhan yang harus dikembangkan di Indonesia. Jadi tidak marah-marah aja, tidak larangan-larangan. Ya. Misalnya kita tahu lah bahaya gadget itu, nggak hanya dilarang, tapi diberikan pengertian dan itu juga harus dinikmati anak karena kalau tidak ketinggalan zaman juga kan, gitu loh. Karena dia kan pasti berinteraksi dengan temannya. Kalau dia gatek gitulah katakan ya dia akan dibully temannya juga. Tapi paling tidak dia punya dasar. Nah itu yang penting untuk ditanamkan, cuma tidak berlebihan gitu, sehingga dia tergantung pada gadget. Jadi hak-hak bermain lain hilang gitu kan. Ini loh saya salut loh. Mulai tadi di sini dia sudah bermain seperti itu sudah jarang kan. Biasanya dia sudah harus minta handphonenya bapak ibunya kan. Akhirnya dia sibuk aja. Apa yang mau di-sharing kan itu akhirnya tidak tercapai, tidak dikeluarkan semaksimal mungkin dalam pola pikirnya.
Nah, ya kan video Lala ini udah tersebar kemudian viral. Niat awalnya itu memang mau bikin konten atau nggak sengaja? enggak. Akhirnya banyak netizen yang suka. Awalnya nggak sengaja. Awalnya sengaja. yang namanya kita cuma ngerekam orang tua sama anak kayak standar biasa aja gitu biar lucu-lucu gitu. Nah saya pikir kan daripada di handphone simpen di handphone, takutnya kan handphonenya hilang atau bagaimana. Coba saya upload di Instagram. Ternyata saya coba main di Instagram rame. Kok saya coba di TikTok nih, saya coba di TikTok deh. Ternyata lebih rame di TikTok. Dari situlah mulai ditungguin sama orang-orang. Kok bikin lagi dong kak, bikin lagi dong kak. Kok jadi pada nagih orang-orang ya? Iya, Tapi iya. nggak sengaja kan. Lucunya sama tingkah lakunya sama bicaranya si Sabira sih yang bagus. Awalnya Menyenangkan ya. ya awalnya Perawakannya. intinya mau merekam memori anak gitu. Iya, dan Jadi dia akan dia menyanyi pertumbuhan. Jadi ketika dia besar dia punya kenang-kenangan gitu, Itu Pak. sama seperti kami dulu pernah juga kedatangan tamu Kandika namanya, YouTuber anak gitu. Awalnya tidak sengaja, Tidak sengaja. karena dia minta sama abangnya ya, abangnya pinjam dong, lagi di ladang itu di desa gitu kan. Iya. Pinjam handphonenya apa, dia baru tahu handphone itu karena abangnya itu baru pulang dari perantauan gitu, pulang kampung, dikasih itu handphone. Dia coba-coba aja begini. Nah, terus katanya, lu untuk apa? Ya coba kau foto, ngapain kayak kamu ngomong kayak dan sebagainya. Ternyata itu jadi viral gitu. Artinya apa? Tadi itu tidak ada unsur itu, tetapi karena dia kreatif seperti Sabira, akhirnya paten dia Iya, gitu. malah jadi kayak apa ya, kayak ini sih kak, jadi kayak kita nggak bener-bener tadi sengaja buat untuk kayak begini, malah jadi kayak terbesar kayak gitu, saya jadi bingung sendiri. Gak adalah emang di jalannya Sabira. Ya saya kira gitu ya, kan rezeki anak itu. Betul, rezeki anak. Ketika kita memberikan perhatian luas ya, memberikan akses pada anak, rezeki pada anak. Kita cukup makan saja, tapi rezeki itu bisa datang. Ya, betul. Doa anak itu adalah sangat luar biasa. Ya, betul. Saya kira gitunya. Iya, saya juga waktu lihat awal-awal videonya Itu kau bilang akan datang ke Sabira, saya kaget. Kebetulan saya baru dari satu tempat itu ngurusin anaknya dengar ya Gala ya, Iya. anaknya di Oh sana. iya, iya. dari sana. Dari sana Iya. tadi itu Saya lihat videonya. Iya, kunjungan kedua kewajiban kita. Terus tadi itu kreatif juga sudah nggak sabar jam 11. Wah itu balapan aja gitu. Artinya apa yang mau selesai? Saya senang ketemu dengan Sabira. Dan cita-cita saya di Komnas Perlindungan Anak lahirlah Nabira Sabira di Indonesia. Karena menyenangkan orang tua, menyenangkan orang lain tanpa disengaja. Betul. Nah saya aja senang gitu ya. Gitu. Berkah untuk keluarganya, Iya. rezeki untuk keluarganya. Nah, sekarang kan Lala ini udah terkenal nih ayah ibu. Terus mungkin kalau jalan ke mall atau kemana banyak yang minta foto. Suka terganggu nggak dianya? Iya. Jujur dia sekarang sudah mulai terganggu. Karena udah banyak yang kenal. Dia sudah Siap, mengerti, siap aja, ya gitu. dia sudah mengerti haknya dia sudah mengerti moodnya dia ketika dia tidak ingin. Cuma kita coba cari jalan tengahnya bagaimana supaya fans itu bisa tetap dapat foto, tapi Lalanya juga dengan sukarela. Jadi kita perbaiki moodnya dulu, jadi minta fansnya menunggu sebentar Iya. supaya Lala mau. Karena kan fansnya Lala juga tidak selalu bertemu dengan Lala. Jadi bagaimana ceritanya supaya dia bisa dapat foto Lala dan Lala pun juga bisa moodnya bagus ketika difoto. Karena Betul. umur segini alhamdulillahnya dia tuh bisa mengungkapkan gitu Pak, Ya, ketika luar dia biasa. tidak mau, Iya, ketika iya. dia tidak ingin, Itu ketika ya dia kalau di tidak situ suka. namanya hargailah hak partisipasi anak untuk didengar pendapatnya. Dia setuju atau tidak setuju dalam pikiran yang Oh, kita hak partisipasi. Nah itu merupakan hak partisipasi anak, dia berpartisipasi terhadap dirinya. Itu yang disebut dengarkanlah pendapat dan suara anak itu. Ya, tapi itu kan untuk yang berpikir sehat ya Pak. Iya. Tapi kalau untuk kayak ada yang memaksa gitu, Oh, iya. itu Jangan, yang ya. jadi yang sebenarnya buat beban buat saya sih sebenarnya. Ada yang kita lagi benar-benar tidak bisa, Dan tapi berapa? bahkan sampai nangis pun Sabira tuh masih Ini apa? benar-benar difoto. Itu kan Ah, justru tidak boleh. jadi bumerang buat kami dong. Ketika dia ngupload ke media sosialnya dia tiba-tiba, kok ini orang tuanya malah ngizinin sih anaknya foto. Nanti kami lagi yang kena. Jadi kami serba salah sih Serba sebenarnya. salah, iya benar. Jadi kalau ada unsur paksaan itu namanya kekerasan. Jadi orang ya fansnya dia kalau ada unsurnya pemaksaan sampai nangis minta foto itu kekerasan. Jadi harus dipahami juga. Mendidik anak itu dengan kasih sayang, kebahagiaan, turutin kemauan anak, tetapi ada apa namanya rambu-rambunya dan sebagainya. Rambu-rambunya benar. Oke, setuju banget. Sabira ini kan aktif banget di sini. Ya, Terus aktif di rumah banget. juga aktif banget Iya, di sini. bener. Nah, kalau misalnya ayah sama ibunya lagi capek,
terus dianya masih aktif, cara ngadepinnya gimana? Iya aja. Iya iya. Lagi banyak ngomong ya. Iya aja. Iya aja. Yang penting tetap ditanggapi, karena kalau tidak ditanggapi dia akan samperin kita terus dia akan terus tanya. bertanya. Iya, Betul, akan betul. langsung bertanya. Ayah jawab ayah, ibu jawab ibu. Itu kalau nggak dijawab, tapi kalau misalnya iya aja udah, pokoknya baru dia lepas deh. Baru dia lepas. Oke. Oh, tapi makannya duduk ya. Aktif gitu. Yang penting Kalau kan komunikasi. bukan kuda, Itu makanya yang duduk dikatakan, ya. walaupun sudah dia capek, tapi tetap harus diberikan akses. Benar. Oke. Tapi seru ya Bang ya ngelihatnya gitu. Sangat seru, Sangat seru. sangat luar biasa. Seperti apa yang saya katakan tadi, ini adalah pola pengasuhan yang berubah dari otoriter ke arah dialogis dan partisipatif. Ini loh dia, ya kan? Didengar, walaupun dia capek, jawabnya iya aja dulu, gitu kan? Oke. Baru nanti kalau sudah habis maghrib atau kau tadi nanya apa sih? Nah, kan bisa begitu ya. Jadi itu partisipasi. Jadi ini pola pengasuhan kita harus berani lah nih ya. Mengubah paradigma pola pengasuhan yang otoriter, yang semua larangan, nggak boleh dan sebagainya, karena ketakutan kita anak akan menjadi punya perilaku yang tidak baik. Kita rubah menjadi dialogis ya, dialog ya. Setiap kali anak bertanya didialogkan. Lalu ya itu memberikan kesempatan partisipasi anak untuk mengeluarkan pendapat. Itu artinya bahwa dari pendidikan Sabira sekarang ini harus mengubah paradigma pola pengasuhan yang otoriter menjadi dialogis dan partisipatif. Saya kira ini untuk dicontoh. Sekali lagi saya berulang-ulang bahwa mari kita ciptakan anak Indonesia seperti apa yang dialami oleh Sabira. Itu saya kira gitu. Memberikan banyak inspirasi. Iya, saya kira inspirasi. Dan kekerasan itu harus dihilangkan. Nggak ada gunanya kita melakukan kekerasan seolah-olah itu adalah ketegasan. Enggak. Nah, kalau kita lihat Sabira ini kan gemes. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol, Bang, kita lihat dulu nih kompilasi dari video-videonya Lala yang udah viral. Nanti kalau habis malam bakal nonton Bengmas. Iya, Sabira. Pak, Sabira suntikannya masih sakit nggak? sudah tidak. Ayah kan ada pemberani dan kuat. Oh, pemberani dan kuat. Ya, Benar sudah tidak sakit. benar. Anak kenapa nangis? Karena dimarahin ibu. Kenapa memang? Iya, Kenapa dimarahin ibu? karena Lala nakal. Karena Lala nakal. Iya, Lala janji tidak boleh nakal lagi ya. iya. Baik ayah. Benar, baiklah. Iya, Tapi janji ya, iya, jangan nakal lagi ya. iya. Nanti dimarahin ibu lagi. Aku mau. Iya, berarti kalau dimarahin berarti tandanya sayang sama Lala. Iya, Makanya Lala tidak boleh nakal ya. iya. Baik ayah. Ya udah. Sabira, Iya, Sabira mau bobo ya? iya. Baca doanya dulu dong. Bismillah. Tengahnya saya susu dulu. Iya, kalau susun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika. Allahumma ahya wa bismika wa Amin. Cepat bobo. Kita bobo ya Allah, doa dulu dong ya Allah. Ya Allah. Tangannya dong. Ya Allah. Semoga tidurku dijaga Hidupku dijaga oleh malaikat. malaikat. Amin. Amin. Iya. Iya. Ayah kan mama cantik. Ayah kan mama cantik. Ya, ayah jangan nakal ya. Oh iya dong, ayah kan jangan nakal. Ayah kan sayang ayah. Ayah juga sayang Lala. Ya, Lala juga tidak boleh nakal ya. iya. Tapi Om Ipan bau badan. Om Ipan bau badan. Om Ipan emang kenapa sih kemarin? Tadi kan anak bayi tadi ayah gituin anak bayinya. Oh, Lala ceritanya jadi peperanat bayi gitu. Terus digendong sama Om Ipan. Iya di nenen. Tadi nenek. Iya, Soalnya mau dong di nenek. enggak Kenapa emang? bau badannya. Mama sama bapaknya terharu, saya juga terharu. Enggak, karena dia menaikin derajat kami sih. Ya. Banyak Itulah apa namanya berkat dari anak. Kalau anak menyenangkan orang tua, kita juga patut sebaliknya menyenangkan anak. Saya kira ini bukan kemauan bapak dan keluarga, tapi kemauan Tuhan untuk
memelihara, mengasihi Sabira itu karena dia dititipkan kepada kalian. Jadi beruntunglah kalian itu punya anak seperti ini. Banyak anak-anak yang tidak senasib dengan dia, kan banyak yang terpaksa harus di jalan, tidur di jalanan. Bahkan ada anak-anak ketika dia sudah remaja tinggal di rumah-rumah bordil kan gitu. Harapan saya kira itu sekali lagi berulang ya. Jadilah anak Indonesia seperti Sabira supaya menyenangkan semua orang tua, kekerasan pun akan berkurang. Perjuangannya gimana sih ayah ibu sampai bisa akhirnya bangga terus Jangankan untuk beli susu kan, untuk bayar listrik kami itu tidak bisa dulu ya? Iya. Pas hadirnya Sabira itu kami lagi jatuh-jatuhnya, keuangan kami lagi drop, bener-bener lagi hancur parah. Lahirlah Sabira itu yang bikin saya sedih gitu. Dan alhamdulillah sekarang apa yang Sabira mau saya bakal beliin tuh. Bukan dalam arti saya memanjakan, tapi memang saya mau membalas kesalahan saya yang dulu. Pokoknya semuanya saya lakuin untuk Sabira. Mau dia minta apa, mau dia minta apa, saya bakal turutin. Itu aja sih kali. Ibaratnya menembus ketidakmampuan kami di awal-awal pertumbuhan Sabira. Kalau semua orang tua di Indonesia sadar seperti pengalaman Bapak, sekali lagi saya karena konsentrasi kita perang terhadap kekerasan tidak terjadi. Kasih sayang yang muncul dan dominan itu. Betul sekali Pak. Itunya saya kira. Dalam hal mendidik yang paling berperan ayah atau ibu atau dua-duanya? Kami balance sih. Kami balance. Ibu lebih ke bahasa, kalau ayahnya lebih ke hiburan. Jadi anak istilah kasar habis belajar sama ibu kan butuh hiburan, lari ke ayahnya. Iya, itu disebut saya bermain itu. Betul, yang disebut bermain itu. Lebih balance sih sebenarnya sih Kak sih, dibandingkan untuk nggak dominan ke ayah atau ibu. Cuma kan karena ayahnya kerja jadi kesehariannya lebih banyak sama ibu, gitu aja sih. Seimbang ya. Seimbang. Seru ya Bang ya. Tapi ya saya kira itu harapan saya begitu. Hampir 32 tahun saya mengurus Komnas Perlindungan Anak bersama anak-anak di Indonesia itu. Ini seringkali pola pengasuhannya salah. Seolah-olah itu adalah ketegasan, padahal itu kekerasan. Tidak pernah menghargai anak. Padahal anak itu adalah sekali lagi, itu adalah titipan dan anugerah Tuhan yang diberikan ke kalian kan. Artinya dari keterpurukan, ya, dia lahir, ya bukan berarti ada anak yang bawa rezeki atau tidak, tetapi kan menempatkan anak itu sebagai bagian dari keluarga. Jadi saya bukan mau mengatakan ada anak yang tidak baik, anak yang baik, enggak. Semua anak sama, karena itu dititipkan Tuhan, anak itu sama juga, nggak ada yang sama-sama pintar, sama-sama gitu. Saya kira itu nih ya. Oke, Lala ini jam tangan siapa? Ayo. Lala. Saya ini jam tangan siapa? Tak jual ya. Oh punya Lala. Lala kalau di rumah yang paling sering marah siapa? Nah, coba. Mama apa ibu? Ayah. Ayah. Ayah biasanya marah kenapa? Ayah marahnya bagaimana? Sabira nakal ya. Oh gitu, nggak ada suaranya ya. Ibunya bagaimana? Bagaimana kalau marah? Kalau oma. Nah. 1, 2. Langsung pergi nih oma. Kalau ayah sama ibu marah, itu karena Lalanya kenapa? Oh, dia menyadari. Iya betul, kita selalu menerapkan itu sih. Oke, karena Lala nakal. Kalau Lala baik dimarahi tidak? Tidak ya. Dong. Jadi memang ayahnya lebih Ya lebih ke ibunya betul. Biasa ibu-ibu pada umumnya. berat sedikit gitu ya. Ngapain cuma gitu aja udah cukup. Tapi kalau marah itu larinya ke ayahnya atau ibunya atau lagi dimarahi ibu terus larinya ke ayah? Oh enggak, kita selalu di setiap lagi ada sambil lagi ada kenakalan atau bagaimana wajar anak-anak sih ya. Maksudnya nasihat gitu, kita nggak pernah membela satu pihak. Kita selalu ya udah kamu minta maaf sama ibu. Kamu harus begini sama ibu, tidak boleh seperti itu begitu. Jadi misalnya ketika saya marah, Lala melakukan sesuatu, saya kasih tahu Lala tidak boleh begini, itu tidak baik. Nanti ketika Lala merasa saya mungkin bagi dia saya tidak sayang gitu, dia akan lari kan ke ayah. Ayah tadi ibu marah sama Lala, kenapa gini. Terus baru nanti ayah bilang, ya karena itu Lala salah. Makanya Lala mulai sekarang minta maaf ya supaya nanti ibu tidak marah lagi dengan Lala. Ya. Jadi Lala merasa bahwa keduanya seimbang, tidak ada yang membela. Karena kalau
setahu saya ketika ada salah satu orang tua yang marah dan salah satunya membela, anak akan berpikir bahwa yang lebih sayang adalah yang membela dia. Jadi ketika orang tua yang memarahi anaknya itu dipikirnya adalah tidak sayang. Jadi nanti anak akan cenderung ke salah satu pihak. Jadinya kita tidak mau itu. Kita berharap Lala sayang ayah dan ibunya. Luar biasa. Luar biasa. Nah, Abang melihat fenomena anak-anak sekarang atau Lala ini yang cerdas, kemudian juga membuat inspirasi bagi banyak orang, sahabat anak Indonesia di luar sana, itu gimana, Bang? Ya, saya kira seperti yang sudah dijelaskan keluarga ini ya, bahwa ini bisa dilakukan, nggak ada alasan untuk tidak bisa dilakukan. Dari apapun latar belakang kita, apakah latar belakang ekonomi, apakah kita latar belakang pendidikan, tidak. Karena itu bertumbuh keilmuan itu, kedekatan itu ketika kita memberikan akses pada anak itu tadi untuk berdialog, berpartisipasi dan sebagainya. Nah, dari apa yang dialami atau pengalaman dari keluarga ini mendidik Sabira tadi itu tayangan-tayangan yang viral itu sesuatu yang saya sendiri juga luar biasa ya anak ini gitu. Kalau ini bisa ditiru oleh keluarga-keluarga di Indonesia, mengubah paradigma pola pengasuhan yang larangan-larangan, tadi kan sudah disebut tidak larangan-larangan, tetapi mempertanyakan, mendialogkan kenapa nangis, kenapa nakal, kan gitu kan, kenapa kok dimarahin, dia punya pendapat sendiri. Betul sekali. Kan enggak kita eja kan tadi, tidak dieja oleh orang tuanya. Karena apa nak? Karena enggak kan, tetapi dia spontan dan sebagainya. Saya kira pola pengasuhan, jadi saya kira dengan acara ini, dengan pengalaman Sabira dan keluarga besar ini, kita mengubah paradigma pola pengasuhan yang otoriter menjadi dialogis dan partisipatif. Itulah perkembangan anak, sehingga kebutuhan-kebutuhan dasar anak itu terpenuhi, kecerdasan juga terpenuhi. Terima kasih untuk keluarga Sabira. Begitu saya kira pendapat akhir dari closing statement saya. Saya bangga sekali Pak. Terima kasih. Oke, nah Lala aktif, kemudian sekarang sudah terkenal, untuk sekolahnya ke depan apakah nanti akan disekolahkan umum atau seperti apa nih Ayah Ibu? Kalau sekolah sih, Lala alhamdulillah udah dapat beasiswa sih. Udah dapat beasiswa? Iya, dapat beasiswa. Langsung ke TK. Langsung TK? Harusnya kan udah mau ke playgroup. Nah, tapi karena pas dievaluasi ternyata ada yang harus di TK. Iya, ternyata lebih cepat. Lala Lompat ya, iya, bagus Pak. Jadi Lala disekolahkan Bulan di TK. depan udah mulai sekolah sih. Di sekolah yang berbasis kurikulum Montessori, Ya, jadi lebih bermain dengan yang benda-benda seperti ini konkret. bermainnya. Bagus. Lala, Kania mau tanya, Lala kira-kira mau punya adik nggak nih? Oh iya, laki-laki atau perempuan? Sudah minta sama ibu sama ayah? Hah, sudah minta belum? Helikopter. Sudah. Itu hilang satu lagi. Iya, hilang, rusak. Suka minta nggak ayah ibu? Misalnya kan dia sendirian nih di rumah, karena kan anaknya aktif gitu. Kalau nggak ada teman atau apa mungkin komplain atau mengeluh, aku butuh teman atau adik gitu. Untuk saat ini sih belum. Nggak ada. Paling kita cuma buat kayak guyonan-guyonan aja sih. Iya. Mungkin nanti ketika dia sudah sekolah, Mungkin, ada temannya ya, yang punya ya. adik, dia pasti tahu-tahu pulang, ibu Lala mau adik dong, seperti teman Lala yang ini gitu. Mungkin seperti itu, karena kan dia memang belum bergaul dengan banyak orang. Yang sebaya dia. Ya betul. Iya. Kenapa saya mau menunda dulu? Karena memang Memaksimalkan saya, Sabira, memaksimalkan Pak. Sabira. Sip, mantap. Oke, seru banget ya Bang Ya, seru. untuk obrolan hari ini dan keluarga yang menginspirasi sahabat anak Indonesia di luar sana. Nah, sahabat anak Indonesia seperti yang sudah tadi kita perbincangkan bahwa memang mengajak anak untuk berkomunikasi, memberikan pola asuh itu diajak berbicara, tidak hanya memberikan gadget, tapi juga ketika memberikan gadget harus diberikan pendampingan, tetapi juga diberikan batasan waktu saat bermain gadget. Nah, memberikan permainan-permainan seperti ini juga lebih baik karena juga mengasah motorik halus dan motorik kasar, mensimulasi anak supaya mereka lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya gitu. Untuk sahabat anak Indonesia, dukung terus Komnas TV Anak dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa subscribe Queen Lala juga ya. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Iya.